Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanallah, sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Tuh anak-anakku, di pagi hari ini ya meneruskan pembelajaran kemarin ya. Kita sudah membahas tentang hal-hal ya. Kemarin terakhir itu tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang orang yang boleh meninggalkan puasa ya. Karena kita membahas tentang puasa Ramadan, jadi puasa di sini disebutkan dalam hal puasa Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan ini kan memang diwajibkan ya bagi kita semuanya, seluruh umat muslim, untuk melakukan puasa, khususnya di bulan Ramadan, itu wajib hukumnya. Tapi ada beberapa yang dijadikan ruksoh ya. Jadi dalam Islam itu ada beberapa yang disebut dengan ruksoh atau keringanan. Jadi keringanan di sini diberikan dalam agama Islam ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu untuk meringankan ya. Jadi ada suatu hukum yang tadinya wajib bisa menjadi sunnah, bahkan bisa juga yang tadinya sunnah bisa jadi wajib, bahkan yang halal bisa jadi haram, dan yang haram bisa jadi halal. Puasa Ramadan di sini kan diwajibkan ya. Tapi ketika kita ada suatu alasan atau halangan yang memang sangat tertentu ya, memang sangat mendesak, maka ada ya hal-hal yang bisa kita ini boleh untuk meninggalkan puasa. Tapi ketika kita meninggalkan puasa itu ya dalam artian kita harus menggantinya ya di lain hari. Jadi misalkan puasa Ramadan ini 30 hari ya. Puasa Ramadan ini 30 hari, kita katakan 1 bulan 30 hari. Ketika di hari-hari pertengahan, misalnya di hari ke-15 kita sedang sakit ya selama 5 hari. Ya, jadi dari hari ke-15 sampai hari ke-20 di bulan Ramadan kita sakit dan kita tidak berpuasa. Nah, itu dibolehkan. Tapi kita harus menggantinya di lain hari. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama ya, ada orang yang memang boleh meninggalkan puasa. Ya, yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Nah, sakit di sini seperti apa sih? Ya, sakit di sini bukan sakit yang hanya sembarangan. Ya. Di buku ini dijelaskan sakitnya ini yang pertama dikarenakan ya dikhawatirkan akan bertambah parah sakitnya ya ketika kita tetap melaksanakan bulan puasa ya, karena memang ada beberapa penyakit yang memang kita itu harus konsumsi makanan, harus konsumsi obat, bahkan vitamin, dan tidak boleh kurang air putih ya, terkadang seperti itu. Nah, kalau memang sakitnya parah dan dikhawatirkan akan menjadi bertambah sakitnya ya, maka itu disunahkan ya, dan boleh meninggalkan puasa Ramadannya, tapi nanti harus diganti ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah apabila selesai operasi ya, misalkan ketika orang sakit ini kan ada yang biasanya selesai operasi ya. Nah, kalau masih dalam tahap penyembuhan, biasanya itu kan harus mengkonsumsi makanan, banyak minum, dan obat-obat yang lain sebagainya. Ya, kalau puasa ini kan ditahan ya. Kalau puasa ini kan ditahan dari pagi sampai sore. Nah, dikhawatirkan kalau memang memperlambat proses kesembuhan tersebut ya, maka boleh ya untuk meninggalkan puasa, dalam artian disunahkan ya. Tapi nanti harus diganti ya, diganti dengan puasanya nanti di lain hari. Ya. Tapi kalau misalkan dia ya, sakit yang biasa saja gitu, maksudnya bagi orang yang sakitnya yang sakit kecil ya, yang kemungkinan untuk sembuh ya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Tapi dia hanya diwajibkan membayar fidyah ya. Fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin yang ukurannya kira-kira 600 gram beras ya, untuk setiap hari puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Tuh. Jadi kalau misalkan sakitnya hanya sakit biasa lalu dia tidak berpuasa, ya itu boleh saja, tapi harus membayar fidyah. Fidyah ini kalau dalam Islam ini biasanya disebut dengan membayar denda ya. Fidyah itu bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu maka harus dibayar, seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak mampu ya, itu maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah sampai ia mampu ya. Jadi meskipun memang harus membayar fidyah, kalau belum mampu ya belum diwajibkan, tapi nanti kalau sudah mampu maka harus membayar fidyahnya tersebut. Lalu yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir
ya. Di sini dijelaskan ya, minimal ya ketika kita musyafir ini jaraknya ini 80,6 km ya, jarak tempuhnya kurang ya dari 80,6 itu. Jadi banyak sih yang menjelaskan tentang jarak tempuh ini ya. Tapi kalau misalkan dalam agama Islam ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu di atas 70 ya, 80 ke atas tuh. Tuh syaratnya untuk ketika seorang musafir tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Lalu perjalanan yang ditempuh ini bukan untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap agama Allah atau maksiat. Ya, contoh misalkan kita dalam pergi haji ya. Kalau pergi haji bukan di bulan Ramadan ya. Misalkan kita biasanya mudik ya, mudik untuk bertemu dengan saudara ya di kampung halaman. Itu kan perjalanannya jauh ya. Nah, itu tidak apa-apa itu. Kalau misalkan kita tidak berpuasa, tapi nanti diganti puasanya. Asalkan perjalanan itu menuju kepada yang baik-baik, seperti itu. Dan kalau misalkan memang tidak puasa, maka harus diganti puasanya atau dikodok. Ya. Nah, hadisnya jelas gitu. Dalam hadis itu jelas bahwasannya orang yang sedang musafir dalam perjalanan itu boleh mengkodok. Ya, dalam artian dia tidak puasa dulu, tapi nanti puasanya digantikan, mengkodok seperti itu. Ya. Lalu ibu yang hamil dan menyusui. Ya, jadi untuk ibu hamil dan menyusui, nah itu kan dikhawatirkan ketika hamil ini anaknya ya atau bayinya ini itu kurang asupan gizinya ya, atau nanti ketika menyusui ya takutnya ASI-nya ini tidak ada ya, maka itu diperbolehkan gitu. Tapi nanti harus mengkodo seperti biasa. Lalu orang yang sudah lanjut usia yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun ya, lanjut usia itu memang sudah tidak mampu ya. Kalau misalkan umur 40 dia masih seger gitu, umur 40 masih sehat, umur 50 masih sehat ya, kalau memang masih mampu untuk berpuasa maka ya berpuasa seperti itu. Tapi kalau memang sudah lemah ya, sudah tua, itu kan biasanya fisiknya kurang kuat ya, nah itu tidak apa-apa ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu perempuan yang sedang haid dan nifas, nah kalau ini bukannya tidak diperbolehkan lagi ya, tapi memang diharamkan untuk berpuasa. Jadi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya, karena kan syarat puasa ini harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sama seperti sholat, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hanya bagi perempuan yang haid ataupun nifas ya, biasanya haid yang sering karena sebulan sekali kan, dalam waktu 1 bulan itu kadang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan paling lama 15 hari. Nah itu tidak diwajibkan ya, bahkan diharamkan berpuasa ya, karena dalam keadaan hadas besar. Tapi nanti ketika haidnya sudah beres, sudah selesai, maka harus digantikan puasanya ya, dikodok tuh seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah ya, biasanya banyak amalan-amalan yang kita kerjakan setiap harinya di bulan Ramadan tersebut. Karena apa? Karena pahalanya ini berlipat ganda gitu. Nah, salah satu amalan-amalan di bulan puasa Ramadan ya, bulan Ramadan adalah yang pertama itu melaksanakan sholat tarawih dan witir ya. Sholat tarawih dan witir ini adalah salah satu amalan ibadah di bulan puasa Ramadan ya. Lalu membaca Al-Quran, tadarus ya. Lalu iktikaf, iktikaf itu diam di masjid ya. Jadi kita iktikaf di masjid, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, itu adalah salah satu amalannya ya, iktikaf di masjid. Lalu memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah, karena dalam hadis disebutkan kullu ma'rufin shadaqatun ya, sebaik-baiknya perbuatan adalah sedekah ya. Mengapa seperti itu? Karena dengan kita bersedekah artinya kita memiliki rezeki yang banyak dan kita mensyukuri rezeki kita. Maka dari itu ya, rezekinya ini akan kita berikan kepada orang ya, kepada orang yang memang membutuhkan ya. Jadi kita saling membantu antara sesama. Nah tuh. Dan yang terakhir adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu sholatnya, zikirnya, baca puasanya dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih banyak pembahasannya ya tentang Ramadan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bereskan puasa Ramadan, karena kan ada 3 bab ya, tapi pembahasannya panjang-panjang. Seperti itu ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.